Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN, perusahaan negara. Perusahaan negara, Pak? Betul? Oh, perusahaan negara. Perusahaan negeri sajalah, bagus lagi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam, istiqomah dan kesehatan kita, zahir dan batin. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau kita bicara masalah tasawuf, ini dia tasawuf. Ini namanya tasawuf. Jadi kita nih ikut kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, man tafaqqaha bila tasawufin tafassaq, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang belajar fikih, dia tak mau belajar tasawuf, dia akan fasik nanti. Dia nak apa dia mesti kita bilang ni, nak ngakal-ngakali Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu fikihnya. Sudah saya terangkan kemarin. Di antaranya dia mengelak zakat, nunggu haul 40 kambing kurang 1 hari, besok mesti bayar. Sekarang sembelih saja, besok jadi tak bayar. Niatnya supaya tak bayar zakat. Secara fikih betul, tapi secara tasawuf salah luar biasa karena dia lari dari zakat. Seperti itu. Atau orang-orang yang khelah seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ini diharamkan pada mereka itu lemaknya hewan. Lemaknya hewan tuh, yang kuning-kuning tuh, ada orang bilang gajih. Nah, tuh lemaknya tuh, itu bagi orang Yahudi itu haram. Tapi orang Yahudi ini dia pandai dia, nah apa akal-akalan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lemak itu dikumpulkan dia, dimasak. Lemak itu kalau dimasak jadi apa dia? Jadi apa? Jadi minyak. Takkan hanya di tahu. Jadi minyak lah, ya kan? Lemak itu ketika dimasak dia jadi minyak. Akhirnya minyaknya itu yang dipakai dia, yang dimakan untuk ini, untuk itu. Nah, untuk makan roti, untuk makan ini, goreng ini. Kata dia, kami tak makan lemaknya, kami kan makan minyaknya, kata dia. Yang haram kan lemaknya. Nah itu contoh. Riba diganti nama bunga. Mama contoh. Kalau bunga halal tak? Bunga. Kalau bunga melati dimakan boleh tak? Boleh. Bunga, siapa nak makan bunga melati? Makanlah. Silakan, halal. Yang tak boleh tu bunga bang. Kalau bunga melati boleh. Tuh. Nah, jadi itu diantaranya. Sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan, wa man tasawwafa bila tafaqquhin tazandaq. Siapa yang belajar tasawuf tanpa fikih dia akan jadi orang zindik, kafir zindik. Tapi sama orang enggak bertanggung jawab, katanya tengok Imam Syafi'i bilang, wa man tasawwafa faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf maka dia telah kafir zindik, kata Imam Syafi'i. Dibuang dia kata-kata bila tafaqquhin. Man tasawwafa, kata Imam Syafi'i, man tasawwafa bila tafaqquhin.
tazandak. Barang siapa belajar tasawuf tanpa belajar fikih, dia akan jadi kafir zindik. Jadi ada kata tanpa belajar fikihnya dihapus, sama mereka ini dihapus. Kata dicantumkan kata mereka, Imam Syafi'i bilang, barang siapa yang belajar tasawuf, maka dia jadi zindik, kafir zindik. Jangan belajar tasawuf. Kenapa? Imam Syafi'i bilang, kalau kau belajar tasawuf, kau jadi kafir zindik. Lah sudah. Nih Imam Syafi'i bilang, padahal di situ ada yang dihapus, yaitu bila tafaq, kan jauh sekali. Siapa yang belajar tasawuf tanpa fikih dia akan jadi kafir zindik. Makanya fikih wajib dilakukan. Repotnya kenapa? Kalau orang belajar tasawuf tok jadi kafir zindik, yaitu tadi. Kita ibadah ini kan nyembah Allah. Nyembah itu kan artinya ingat katanya. Di antaranya. Jadi yang penting itu ingatnya, bukan gerakan gini-gininya tuh. Apa artinya orang sholat katanya. Tapi entah kotaknya kemana-mana. Bagus, saya ini. Tapi saya ingat Allah gini-gini. Akhirnya dia tak sholat. Tasawuf tanpa fikih namanya itu. Lah kita, sekarang nih, ini perkara apa namanya? Diambil salah satu tak bagus. Maksudnya kalau diambil salah satu masih selamat yang ambil fikihnya saja. Maksudnya masih lebih selamat. Jadi istilahnya di sholatnya pun entah macam mana atau yang penting absensi. Tapi yang ini tak sholat kan itu tak selamat. Yang betul ini fikihnya dijalankan, tasawufnya juga digabungkan gini. Jadi engkau tuh sholat tapi khusyuk ingat sama Allah, tidak ngelamun. Itu dia. Sholat itu bukan kalau cuma hanya ruku sujud senam namanya. Orang sholat itu kan namanya ingat. Sholat itu kan namanya fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Orang sholat itu mesti harus ingat sama Allah. Kalau tidak ingat, ini bahasa tasawufnya. Jadi macam orang senam, tapi kalau bahasa fikihnya itu udah sholat namanya. Walaupun Allahu Akbar mikir pasar, rakaat 2 mikir sekolah, rakaat ketiga bisnis, rakaat keempat mikir utang. 4 rakaat 4 masalah dipikirkan. Ini secara fikih dah sholat namanya. Sudah fikih, tapi secara tasawuf tidak. Sholat itu disebut sholat apa yang dia khusyuk saja itu baru disebut salat. Makanya antara fikih dengan tasawuf ini harus digabungkan. Itu masalahnya. Tasawuf ini untuk ngolah hati ini. Karena kenapa? Karena kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi tentu kita harus menggunakan hati. Hati ini yang bisa menangkap. Tangan mana bisa? Mata mana bisa? Telinga mana bisa? Enggak bisa. Kan gitu. Kalau orang nyembah patung gampang. Hidung dia nampak. Pegang gini bisa. Tepuk kepalanya. Puk gitu bisa. Nampak dia. Nyembah patung. Kan? Nampak. Kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala nyembah zat yang kita tidak bisa tangkap dengan panca indera. Yang dia bisa kita tangkap dengan hati. Makanya ini kita harus diolah hatinya. Kalau enggak ya jadi istilahnya ya kayak orang senam aja jadinya. Ya, senam. Pagi kenapa 2 rakaat? Karena pemanasan. Kan? Kalau orang main bola kan langsung lari jauh kram ya. Jadinya macam gitu jadinya. Ini kita pakai bahasa tasawuf. Tapi secara fikih nak ngelamun dari awal sampai akhir pun itu tetap sah sholatnya dan sudah gugur kewajibannya. Tapi kita sekarang tidak itu yang kita bahas. Kita ini harus naik ke atas lagi. Bukan kita bilang tak usah sholat, tidak. Makanya kadang-kadang begitulah orang yang terlalu tasawuf pun akhirnya dia pikir gitu orang tuh apa guna dia sholat. Sholat pun dia tak khusyuk. Bagus saya. Kita khusyuk terus nih, kita ingat sama Allah nih. Dia merasa betul. Jadinya tambah tak sholat. Nah begitu. Ini yang kita belajar sekarang ini adalah tasawuf. Macam mana kita ini ibadah kita ini bisa pakai hati. Ibadah kita pakai hati. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa kita tangkap dengan hati. Maksud kita ini kan dengan hati. Dengan mata kita tak bisa, dengan telinga tidak bisa, dengan tangan tidak bisa. Itu. Jadi orang-orang terdahulu itu fokusnya kepada hati, bukan kepada zahir. Kita sampai kepada faslun walaika ya akhi bi muraqabatillah. Masalah muraqabah. Sebenarnya kita hadiah fatihah kepada guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani.
dan kepada musannif kitab Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad Ahmaddanallahu bimadadihim, terus juga kepada guru-guru kita semua, masyayikh kita semuanya di pesantren, juga guru-gurunya guru kita sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika kita membahas tasawuf dengan membahas fikih, kalau kita tidak berusaha menggabungkan, maka nanti akan terjadi semacam pertentangan antara fikih dengan tasawuf. Nggak cocok. Orang yang di tasawuf tok dengan orang yang fikih tok, nanti ini semacam ada pertentangan nih. Maksudnya dari sisi aplikasinya, dari sisi pemahamannya, padahal agamanya sama Islam. Jadi mestinya syariat itu, hakikat itu tidak akan bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, berarti ini perlu dikoreksi dulu nih. Hakikatnya ini, yang betulnya gimana? Nah, jadi kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling tahu, paling tinggi sifat hakikatnya, tapi beliau tetap melakukan syariat. Itu saja standarnya. Kita sampai kepada qala Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakkirha bi anna Allaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Ketika engkau melihat dirimu, itu malas untuk taat, nak taat nih malas, fadzakirha, ingatkan nafsumu itu. Nafsumu diingatkan. Ingatkan gimana? Bi anallah yasma'. Allah tuh mendengar engkau. Wa yarak, Allah tuh melihat engkau. Jadi dialog di dalam diri sendiri. Kita menasihati, kita ini berbicara dengan nafsu kita nih di dalam diri. Diajari nafsu. Ya. Allah tuh melihat engkau, tahu tak? Allah tuh mendengar engkau. Wa ya'lamu sirraka wa najwak, Allah mengetahui yang kau rahasiakan, dan Allah mengetahui yang kau bisik-bisikan, orang lain tak dengar tapi Allah dengar. Allah tahu loh. Kamu kok malas sih, kenapa? Jadi di dalam diri kita ini kadang kita ini malas. Kita harus ingatkan sendiri, kau ini kenapa malas? Allah nengok, Allah dengar, Allah tahu. Fa illam yufidha hadza dzikr li kusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala fadhkur laha makanal miskin al karimain lilladzina makanal malakain al-karimain alladzina yaktubanil hasanat was sayiat. Kemudian kalau nafsu ini masih tetap malas, suruh sholat malas, suruh ini malas, suruh baca Quran malas, udah dikasih tahu Allah tuh ngelihat engkau, Allah tuh dengar engkau, masih dia tetap masih malas, entahlah macam malas gitu. Apa katanya Imam Abdullah bin Al-Haddad? Kalau udah gitu ingatkan kepada dia tentang dua malaikat yang mencatat kebaikan dan kejelekan. Kamu tahu tak? Ini di sebelah sini dan sini ini ada malaikatnya dua, tahu tak? Dia yang catat. Kalau engkau malas-malas kau melakukan tak baik, dicatat oleh malaikat. Engkau melakukan baik, dicatat juga oleh malaikat untuk pencatat hasanat. Diingatkan. Kadang kita ini tak mau mengingatkan, jadi kita lupa. Jadi ingatkan diri sendiri.
Ini ada malaikat nih kanan kiri. Ada bu sebelah kanan sebelah kiri tuh? Ada. Kita ke pasar ada. Kita pergi undangan ada. Kita duduk sedang ngobrol ada. Semuanya kemana kita pergi dia ada. Tapi kita lupa. Kalau pas nak tengok-tengok tak ada orang, tak ada orang katanya. Tak ada orang. Sebelah sini tak nampak, lupa. La haula wala quwata illa billah. Kalau umpamanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan malaikat raqib dan atid ni kira-kira macam mana agak kita. Dia siap aja pegang pulpen sebelah kanan sebelah. Apa kau nak bikin? Nak gini tak berani. Aku catat. Nih, ini namanya iman kepada malaikat. Siapa yang beriman, dia iman kepada malaikat raqib dan atid, dia akan selalu merasa aku sekarang ini bersama dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal burukku. Nafsu, jangan malas-malas kau dicatat ini amalmu bagus tak bagus. Ingatkan lagi kalau masih tetap malas. Ini cara menghilangkan kemalasan dalam ibadah. Ingatkan diri sendiri, gitu. Kita kalau ikut malas memang tak ada habisnya. Nanti kalau dah mati baru tahu kalau malas itu ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Selagi masih di dunia malas memang setan. Nafsu memang sukanya begitu. Nafsu sukanya bermalas-malasan. Nafsu hari ibadah tuh hari esok, hari kerjanya tuh hari esok, hari ini hari libur katanya. Sampai besok, hari ini kan hari kerjanya besok, sekarang ini masih libur. Sampai besok gitu lagi, besok baru mulai. Kapan nak dibaca Quran? Besok lah insyaAllah. Besok lah. Tiba besok insyaAllah. Tiba besok tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibu. Siapa? Baru kau nak besok lagi tak ada cerita. Kata malaikat raqib atid cuma PHP saja kata dia. Janji aja nak baca Quran. Kapan nak baca Quran nak dicatat. Tak baca-baca. Tak jadi. PHP. Pemberi harapan palsu. La haula wala quwata illa billah. Tak usah malas bu. Malas tu harus dilawan memang. Tak bisa. Kita ni harus berkelahi dengan diri kita sendiri. Kau ni tak apalah. Besok kau disiksa kau pun kena juga. Bukan apa. Kan gitu. Kita ni antara iman kita ni dengan nafsu ni berlawan ni. Kalau besok kira-kira naudzubillah, jangan sampai. Orang yang disiksa itu apa kira-kira yang disiksa cuma nafsunya aja. Ya semuanya kena. Makanya engkau jangan enak sendiri engkau malah malas, aku kena juga nanti disiksa di akhirat. Nah, jadi kita ini harus ada dialog antara dua ini. Kau nak lanjut. Dikira nafsu itu tak bisa masuk neraka. Yang paling sakit tuh nafsu. Ya kan? Nafsu itu paling sakit. Ketika disiksa tuh nafsu paling sakit. Jangankan gitu nafsu, namanya nafsu, dia menginginkan sesuatu, dia tak dapat aja dah sakit. Itu nafsu. Apalagi sampai disiksa. Terus watslu 'alaiha idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Jadi dikatakan di sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada dua malaikat. Apabila dia mengucapkan satu perkataan, maka di situ ada malaikat raqib dan malaikat atid. Kalau yang kau ucapkan tu baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, catat. Kalau sini yang keluar kaki 4, kaki 5 masuk tak? Kaki 5 kalau ngobrol-ngobrol tak betul masuk juga kaki 5. Ngobrol tak betul ini maksiat di kaki 5 masuk juga, bukan kaki 4 aja. Ini sebelah sini catat. Jangan macam-macam. Quran tu. Fa illam tata'athar hadha at-tadhkir fadzakkirha qurbal maut wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar. Kalaulah sudah dibilang kau ni degil, di sebelah kanan dan kiri ni ada yang nyatat, ngapa kau tetap malas? Tetap dia degil. Okey, tetap tidak memalas. Kata Imam Syafi'i, kalau dia begitu masih dia bandel tetap bermalas-malas, fadzakirha qurbal maut, ingatkan padanya kalau mati itu sebentar lagi. Sebentar lagi engkau mati, tahu tak? Kau nak apa?
Sebentar lagi mati. Kau nak gila dunia, gila ini mati. Baru tadi sebelum maghrib kurang sikit. Baru nguburkan orang meninggal tadi. Ibu-ibu. Bu, yang mati ibu-ibu loh. Yang macam-macam. Kata, jangan lupa mati. Dikira umurnya masih panjang semua tuh yang di depan saya. Enak kali dikira. Bisa pesan sama malaikat Israel. Malaikat, aku jangan matikan dulu. Tak bisa. Mati ini sebentar lagi tahu tak? Engkau nak malas-malas gini terus, mati sebentar lagi. Ingat mati. Biar jadi ibadah ini tak malas lagi. Ngapa balas baca Quran? Karena dipikir matinya tuh masih lama. Betul tak, Bu? Betul kan? Malas baca Quran, malas ibadah. Apa? Mati, aku matinya masih lama. Macam dia tahu aja mati masih lama. Kan? Itulah orang ini sekarang hidup. Kenapa malas ibadah? Karena terlalu optimis matinya masih lama. Itu sebabnya. Makanya kata Rasulullah SAW, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Ini yang betul cara memahaminya. Jadi orang kalau memahami biasanya, umumnya orang memahami, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lama. Jadi pokoknya semangat. Pokoknya tak akan mati. Orang kalau tak mikir mati kan hidupnya semangat. Terus kerja. Kalau dah tak mikir mati, kapan dia nak sholat? Terus besok masih hidup, besok semangat. Luar biasa bisnis. Itu namanya orang tak ingat mati. Bukan gitu maksudnya. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu itu hidup selama-lamanya. Namanya hidup selamanya santai lah. Ini tak selesai. Besok kan masih ada. Berhenti dulu. Sholat dulu. Macam tak ada hari besok aja. Besok kan masih ada. Berhenti dulu, ibadah dulu. Jadi tak tabrakan. Ini semangat. Kalau udah semangat lupa sholat lah. Azan tak azan bantai lah. Yang azan lain, yang kerja kan lain. Urusannya lain-lain. Tak bisa gitu. Makanya maksudnya itu seolah-olah hidupmu selama-lamanya itu santai-santai saja. Gitu. Bukan tambah ngotot. Kalau udah ngotot gitu terus macam mana? Besok belum mati. Dunia teruslah dia. Kan gitu. Banget. Jadi santai-santai. Besok masih ada, berhenti dulu. Sholat dulu. Sholat duha dulu. Besok ini nih. Kalau enggak gitu semangatnya kebablasan. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghada, dan beramallah untuk akhiratmu seolah kamu besok pagi mati. Ibu-ibu, umpamanya ibu-ibu tadi baru pulang cek di RSBT. Kata dokter RSBT, ibu ini diprediksi umurnya tinggal 1 minggu. Kira-kira ibu-ibu macam mana ibadahnya? Nangis terus kan? Nangis kan? Apalagi harap aku di dunia udahlah. Baca doa panjang, biasanya nonton TV. Kurang seminggu dah kasih tahu sama dokter, ibu ini tak bisa diharap. Kata sama suami bilang, tapi tak usah bilang sama ibu. Ini ibu tak bisa lagi. Seminggu lagi paling lama. Ada bocoran sampai ke ibu, nangis dah. Tak adalah lagi saya nak ngarap dunia ni, tak adalah. Solat lama, doanya lama, nangis. Quran biasa tak dibaca, sampai basah Qurannya. Kenapa? Seminggu lagi mati. Itu mestinya macam gitu, Bu. Mau kasih tahu dokter tak kasih tahu tuh harus gitu sebetulnya. Itulah kita ini terlalu, kita ini diperdaya, dilupakan oleh setan, diperdaya oleh nafsu. Nafsu tuh kau mati masih lama. Tak percaya, coba cek sana sama dokter. Dokter, kira-kira saya umur saya ini berapa hari lagi? Gitu, Bu. Nah, orang-orang sahabat luar biasa, orang-orang soleh ini tak ada panjang angan-angan. Dipikir sekarang pokoknya saya ibadah, mungkin besok saya mati. Sekarang saya harus besok mungkin saya mati. Mungkin bisa. Setelah itu umurnya sampai 90 tahun. Mulai dia umur 40, ibu ada rajin. Mungkin besok saya mati. Rajin lagi, mungkin besok saya mati. Sungguh. Ternyata sampai 90 tahun baru dia mati. Kan? Tapi apa? Ibadahnya luar biasa. Itu macam itu. Ingatkan kepada nafsu, mati itu tak lama lagi. Kata beliau, wa anu aqrabu ghaibin yuntazar.
perkara yang gaib yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Tak ada lagi. Surga, neraka nanti, mizan nanti, hari kiamat nanti. Yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Kalau orang dah mati, selesai. Walaupun dunia ini mau 3.000, 4.000, 10.000 tahun lagi masih ada, tapi limit kita sudah habis, nggak bisa nambah ibadah lagi. Kau nak jadi penjahatnya di situ, nak jadi orang soleh ya di situ, kau dah mati, limit dah habis. Tak ada urusan dengan dunia orang lain. Mungkin besok bu, setelah orang periode kita ni entah, mungkin tak tahulah di entah 100, 200, entah 1000 tahun dunia ini kita pun tak tahu. Orang beragak-agak aja. Mungkin orang nanti sepeda motor ni tak meleket di aspal, terbang sepeda motor. Mungkin begitu. Tapi kita sudah tak usah mikir ke sana lagi. Kita yang jelas orang ini hidup untuk akhirat. Macam mana? Makanya selalu ingat mati. Yang repot ni dah tua, tak ingat mati. Ini yang susah nih. Pergi ke kubur, ngantar orang meninggal, tengok mayat di kubur, dia senyum-senyum aja. Tak ada teringat nak mati. Besok engkau masuk situ. Astagfirullahaladzim. Keras hati namanya itu bu. Kenapa? Al-Qur'annya tak dibaca. Zikirnya malas. Jadi melihat hal-hal di depan ini yang mestinya dia bisa jadi pelajaran. Tapi hati ini nolak. Sama sekali nggak ngaruh. Nggak ngefek. Ngapa kok kita tak bisa ngambil? Mata ini keras. Tengok hal-hal yang bisa jadikan pelajaran. Ini nggak ada apa-apanya. Mestinya nengok nangis. Ini tidak. Tapi lupa. Ingatkan diri kita ini akan kematian yang sudah dekat. Ibadah. Ibadah. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas. Wa khawwifha. Hujumuhu ala ghurratin wa annahu matanazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusran la akhira lahu fa illam yanfa'ha. Terus katakan kepada nafsu ini, kamu kematian itu akan datang dengan tiba-tiba. Kematian itu akan datang dengan tiba-tiba. Jangan sampai nanti pas datang kematian itu kau sedang bermalas-malasan. Maka engkau akan jadi orang yang rugi yang tidak akan pernah ada akhirnya. Pas malas. Tahu-tahu kematian itu datang dengan mendadak. Malaikat Israel itu dia tak ngasih apa namanya ini rencana kematian gitu tuh tak dikasih tahu dulu. RUU-nya tak dikasih, langsung mati aja. Kalau adalah kabar 40 hari sebelum kematian, ada kabar engkau 40 hari lagi mati. Kita bisa siap-siap tuh. Kita siap-siap habislah tuh pokoknya. Kalau orang dah tahu mati gitu, astagfirullah, tak mikir bisnis, tak mikir ini, tak ada lagi. Apalagi dah tinggal seminggu lagi. Alah, nak mikir arisan lagi masih berapa, kami berapa bulan lagi dapat, tahun depan baru dapat arisan masih dipikirkan. Orang kalau dah mati tahu dia arisan 5 juta tapi nanti dapatnya bulan depan bu. Kata dokter seminggu lagi dia mati. Masa dia pikir macam mana siapa yang nak ambil duit aku lagi? Mana ada dia mikir gitu. Dia sudah galau mikirkan aku seminggu lagi mati. Bantai kalau duit ambil lah. Begitulah orang kalau sudah ingat mati. Dia tak gila dunia. Kita ni gila dunia karena kita ni tak lupa kita akan kematian. Jadi kasih tahu dengan nafsu ini. Kematian itu datangnya mendadak. Enggak bilang-bilang malaikat Israel tuh. Langsung datang mendadak. Kalau pas dia datang, kau ini dalam kondisi malas, tak mau sholat dan sebagainya, maka engkau akan jadi orang rugi yang tidak pernah ada batasnya. Besok di akhirat. Selesailah kau. Masih malas juga. Gitu. Jadi memang kita ini mengajak dialog dengan nafsu itu. Kita pikirkan. Gitu. Kayak seperti itu. Sekarang orang bingung nak ngegulkan paslon, tapi dia tak bingung nak ngegulkan diri dia ke surga. Macam mana coba perjuangan dia, semangat dia nak ngegulkan paslon tu biar duduk di kursi, dia ngegulkan dirinya dia supaya bisa duduk di surga. Semangatnya sama. Tak tahu hujan, tak tahu panas. Kelahi dengan orang, kelahi. Tak usah gitu. Kita ni hidup untuk mati. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan kita
terpedaya oleh dunia sehingga kita lupa akan mati. Wa illam yanfa'a hadha at-takhwif fadhkur laha ma wa'adallahu man bihi man ata'ahu min ats-tsawab al-'azim wa ma tawa'ada bihi min usatin min al-'adzabil alim. Kalaulah nafsu tu jadi kasih tahu macam gitu, kau sebentar lagi mati, jaga-jaga. Malaikat Israel tak bilang-bilang kau nak mati, jangan sampai ketika dia datang kita sedang dalam keadaan yang malas, lalai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berapa banyak orang yang mati dalam posisi yang buruk. Dia pikir matinya masih lama, tahu hari itu dia mati. Masih malas, masih belum rajin, masih ibadahnya kocar-kacir, tapi dah dijemput oleh malaikat Israel. Berapa banyak orang itu. Jangan sampai kita macam itu. Nah, itu maksudnya gitu. Rajinlah, kita mulailah sekarang, ya. Yang malam-malam kita buang sifat malas itu habis jauh-jauh. Kalau memang seperti itu, kok masih tidak bermanfaat, fadhkur laha ma wa'adahallah. Jadi sebutkan, kalau memang masih ingatkan kepada hati itu, kepada nafsu itu, engkau ingat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang yang taat. Allah akan menyiapkan neraka bagi orang-orang yang maksiat. Engkau nak taubat tidak? Nanti di sana tuh ada neraka. Kau nak baik tidak? Kau nak taubat tidak? Ingat, kau nak terus macam gini sampai mati, jahanam kau, neraka jahanam kau dapat. Diingatkan, nasihati diri sendiri. Tanyain dulu nafsu ini, dinasihatin sendiri. Kemudian, wa kullaha ya nafsu ma ba'dal mauti min musta'tabin wa ma ba'da dunya min daril illa jannah amin nar. Hei nafsu, tidak ada sesuatu setelah mati kecuali nanti di situ ada dua tempat, ada dua negeri, yaitu surga dan neraka. Nanti kalau orang sudah mati, di akhirat ini cuma ada dua pilihan saja, surga atau neraka. Fakhtari li nafsik in syi'ta, kau pilih sendiri. Kau pilihlah. Kau nak pilih surga ke nak pilih neraka, pilihlah. Kalau kau nak pilih neraka, kau malas-malaslah teruslah malas kau sampai mati. Kau pilihlah neraka tu. Tapi kalau kau nak pilih surga, tentu hari ini kau jangan malas lagi. Kau ibadah yang betul. Kau ibadah yang betul. Kau pilih sendirilah. Pokoknya besok di akhirat tu cuma ada dua tu. Kau pilih. Terserah kau dah. Aku dah tak bisa cakap lagi. Terserah kau lah. Kau nak pilih mana pantai lah, pilihlah. Kau nak pilih neraka, sudah lanjutlah gitu. Tak usah taubat, lanjutkan. Kata kalau kau pilih surga, maka kau harus menjadi taat. Ta'atan takun akibatu al-fawz wal ridwan wal khulud fil fasil jinan. Sedangkan kalau orang taat, kalau engkau taat, maka engkau akan menjadi orang yang mendapat kemenangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekal di surga. Kekal di surga. La haula wala quwata illa billah. Kita nih, iman kita memang harus dikuatkan. Kalau kita berbicara masalah surga dan neraka, sedalam apa sih iman kita kepada surga sama neraka? Sedalam apa? Apa cuma percaya sama surga? Percaya. Percaya sama neraka? Percaya. Sudah masuk ke sini belum? Apa segini? Kalau percaya memang neraka tuh macam percayanya kita dengan penjara di lubuk semut, di teluk air. Percaya tak di teluk air tu Bu, dekat Masjid Darussalam tu ada penjara. Orang-orang yang degil-degil masukkan ke situ. Percaya tak? Percaya kan? Percaya. Percaya besok ada neraka? Mana lebih percaya? Penjara di dunia ini sama neraka di akhirat. Kita bisa ngukur sendiri tuh. Kalau kita yakinnya tuh dengan neraka itu luar biasa, ya Allah. Luar biasa. Macam mana kita nak malas, nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu perjalanan, ya. Perjalanan nanti Allah Subhanahu wa taala begitu iman kita ditingkatkan, ibadah kita ditingkatkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita satu ya yang sebagaimana diberikan oleh para aulianya. Jadi imannya tuh betul-betul macam surga neraka ini sudah macam nampak di depan matanya.
luar biasa. Ya, jadi tidak ada keraguan lagi. Para aulia tak ada ragu-ragu lagi. Kalau kita macam mana nih keraguannya? Kemudian fa in syi'ta maksiyatan yakunu akhiruha al-khizy wal hawan wasakhat wal harman wal habas baina tabaqatin niran. Maka kalau engkau memilih maksiat, tetap kau pilih maksiat, maka akhirnya adalah kehinaan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan terlindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dipenjara di antara tingkatan-tingkatan api neraka. Neraka besoknya. Fa'alid nafsaka hadhil adhkar inda taqaudiha anit ta'at wa ru'uniha ilal maksiyah. Fa inna minal adwiyah an-nafi'ah li amradil qulub. Maka obatilah dirimu dengan nasihat-nasihat di atas, ya. Ketika kita ini terjadi penurunan di dalam ketaatan. Kalau pas malas, Bu, pas malas ingat lagi ingat. Ingat apa? Ingat mati, ingat surga, ingat neraka, ingat raqib atid. Nah, ingat itu semua harus diingat. Supaya semangat lagi, Kalau tak begitu, kesemangatan itu akan tambah rendah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, ya, yang selamat di dunia dan di akhirat, yang semangat ibadah, yang bisa mengalahkan nafsu kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.